Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Kali ini bersama saya Tia Winarni, host podcast Baku Dapa pada hari ini. Nah, gimana nih kabar kawan pajak semuanya pada hari ini? Semoga kawan pajak tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi di podcast Baku Dapa. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi trending nih pada saat ini. Apalagi kalau bukan program pengungkapan sukarela atau yang biasa dikenal dengan PPS nih ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai PPS, saya ini akan ditemani oleh rekan saya. Beliau merupakan akun representatif sekaligus tim penyuluh kantor pajak Bitung. Langsung saja saya perkenalkan ada Kak Firdaus. Halo Kak Firdaus. Halo Tia, apa kabar? Iya Kak. Alhamdulillah Kak baik. Kak Firdaus gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Nah Kak Firdaus, PPS ini kan masih hot news banget nih Kak, di mana-mana nih lagi banyak banget yang pada ngomongin PPS. Nah, boleh dijelasin nggak sih Kak, apa sih itu PPS Kak? Mungkin masih banyak kawan pajak yang masih belum tahu nih tentang PPS itu apa. Boleh Kak dijelaskan apa itu PPS? Baik Mbak Tia, PPS itu sendiri diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, kalau kita lihat latar belakang dibuatnya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, itu adalah untuk mendukung dunia usaha, termasuk PPS ini. PPS ini dibuat oleh pemerintah untuk mendukung dunia usaha. Kenapa? Dunia usaha ini kan terdampak pandemi, sementara kepatuhan wajib pajak di Indonesia kan masih belum sebaik di luar ya. Jadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak saat ini itu adalah dengan membuat program pengungkapan sukarela ini. Seperti itu Mbak Tia. Nah, dari penjelasan Kak Firdaus tadi, kira-kira kawan pajak akan tertarik nggak nih memanfaatkan PPS ini? Gimana nih Kak menurut Kakak? Kira-kira banyak yang tertarik nggak nih Kak? Harusnya sih banyak yang tertarik. Nah, apa sih yang menarik dari PPS ini? Mungkin Mbak Tia bisa jelaskan ke kawan pajak. Menurut saya yang menarik dari PPS ini Kak, kalau PPS ini kan dari namanya aja program pengungkapan sukarela. Nah, dari situ saya sudah bisa tarik kesimpulan kalau PPS ini merupakan perkembangan dari sistem perpajakan kita ya. Sistem perpajakan kita kan seperti yang kita ketahui self-assessment, di mana wajib pajak bisa menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya dia. Nah, PPS ini dimaksudkan juga nih agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mengungkapkan hartanya beliau gitu Kak. Menurut saya sih gitu. Terus apa saja ya program yang ditawarkan PPS ini Kak? Program PPS ini secara garis besar ya, itu dibagi jadi dua kebijakan. Kebijakan pertama itu ditujukan untuk wajib pajak yang dulu mungkin Tia ingat pernah ada program tax amnesty atau program pengampunan pajak. Jadi kebijakan pertama itu ditujukan untuk mereka yang pernah ikut program pengampunan pajak tapi mungkin dulu terlupa mengungkap seluruh harta yang mereka miliki. Nah, sementara saat ini Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu sudah punya akses pertukaran data dengan lembaga keuangan di luar negeri. Data perbankan juga ada. Jadi Direktorat Jenderal Pajak sekarang bisa melacak harta wajib pajak yang mungkin dulu belum diungkap waktu pengampunan pajak. Nah, di kebijakan yang pertama ini, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkap harta yang mungkin dulu terlupa diungkap ketika mengikuti program pengampunan pajak. Nah, itu untuk kebijakan pertama. Adapun untuk kebijakan dua, itu ditujukan untuk wajib pajak yang mungkin masih lupa mengungkapkan atau melaporkan hartanya di SPT tahunan tahun 2020, khususnya untuk harta yang diperoleh di tahun 2016 sampai tahun 2020, begitu Mbak. Berarti ada kebijakan 1 sama kebijakan 2 ya Kak ya, terkait PPS ini. Ada. Oh iya nih Kak,
banyak banget nih, aku sering dengar di media-media ini memberitakan kalau teks amnesti jilid 2 itu dipersamakan dengan PPS atau PPS itu dipersamakan dengan teks amnesti jilid 2. Nah, menurut kakak gimana nih? Sama nggak sih teks amnesti dengan PPS? Nggak sama ya. PPS sama teks amnesti itu kalau kita lihat di aturannya, perbedaannya tuh kalau kita lihat antara lain yang pertama tentu saja yang paling kelihatan ya tarifnya berbeda. Perbedaan kedua itu misalkan kalau dulu waktu teks amnesti wajib pajak sementara diperiksa atau sementara dalam proses bukper atau sementara dalam proses penyidikan. Nah, begitu wajib pajak ikut teks amnesti, nah pemeriksaan, bukper, penyidikan itu langsung dihentikan. Tapi di PPS tidak seperti itu. Jadi kalau wajib pajak sementara diperiksa, sementara bukper atau sementara dalam penyidikan, itu nggak boleh ikut PPS malah. Jadi harus menunggu proses itu selesai, baru kemudian boleh ikut PPS. Seperti itu Mbak Tia. Beda banget ya berarti ya Kak ya. Ya, sangat Nah, berbeda. kalau terkait manfaat dan sanksi nih Kak, manfaatnya dari yang ikut PPS dan sanksinya yang nggak ikut PPS gimana nih Kak? Pertama manfaatnya dulu ya. Iya. Nah, kalau wajib pajak ikut PPS, dia wajib pajak akan memperoleh keuntungan yaitu tidak akan dikenakan sanksi. Nah, untuk yang ikut PPS kebijakan 1 itu tidak akan dikenakan sanksi seperti di PP 36 tahun 2017. Di situ kalau di PP 36 tahun 2017 itu kalau misalkan wajib pajak kurang mengungkap hartanya waktu ikut teks amnesti, itu akan dikenakan tarif 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk orang pribadi tertentu, dan ditambah sanksi Undang-Undang TA yaitu sebesar 200%. Nah, kalau mereka yang ikut kebijakan 2, manfaat untuk mereka itu tidak diterbitkan ketetapan untuk tahun pajak 2016 sampai tahun 2020. Adapun sanksi yang bisa mereka dihindari oleh wajib pajak jika mengikuti kebijakan 2, tidak akan terkena sanksi 30% plus sanksi Undang-Undang KUP seperti itu. Wah, menarik banget nih ya Kak ya sebenarnya PPS ini. Jadi menurut Kakak gimana nih? Kawan pajak mau pilih yang ikut PPS atau nggak usah aja nih ikut PPS? Sebaiknya sih ikut ya. Kenapa? Kalau misalkan ternyata ada harta yang belum diungkap dan ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, itu ada konsekuensinya. Nah, untuk wajib pajak yang dulu ikut teks amnesti, kemudian Direktorat Jenderal Pajak menemukan harta, itu harta itu nanti akan dianggap penghasilan, dikenakan tarif sesuai dengan PP 36 tahun 2017, dan ada sanksi sesuai Undang-Undang TA sebesar 200%. Jadi sanksinya cukup besar. Dan adapun yang tidak mengungkapkan harta yang diperoleh di tahun 2016 sampai 2020, itu ketika Direktorat Jenderal Pajak menemukan hartanya akan dianggap penghasilan, dikenakan tarif 30% plus sanksi sesuai Undang-Undang KUP. Gitu ya Kak ya. Nah, mungkin kawan pajak masih ada yang bingung nih kalau mau ikut PPS gimana caranya. Tenang aja kawan pajak, kalau mau ikut PPS tuh caranya gampang banget. Kawan pajak hanya butuh punya akun DJP online. Nah, setelah kawan pajak punya akun DJP online, kawan pajak bisa tuh laporkan PPS atau hartanya yang ingin diikutkan dalam program PPS di sana. Ya kan Kak, gampang banget ya caranya kalau misalnya mau ikut PPS ini. Gampang sekali ya, karena semuanya sudah sistem online lewat aplikasi DJP online. Jadi tidak perlu datang ke kantor pajak, nggak perlu antri, udah paperless juga. Dan kalau misalkan memang masih ada yang ragu, itu boleh datang ke kantor pajak untuk berkonsultasi lebih lanjut. Nah, selain itu kita juga ada WA channel. Nah, kawan pajak juga bisa tanya-tanya nih lebih banyak mengenai PPS di WA channel tersebut. Selain itu juga kita ada buka loket helpdesk PPS tersendiri di kantor pajak Bitung. Jadi kalau kawan pajak ingin konsultasi lebih dalam tentang PPS, bisa banget langsung datang ke kantor pajak Bitung. Nah, Mbak Tia, ini tuh sebenarnya fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kawan pajak semua. Jadi diharapkan kepada kawan pajak semua
dapat memanfaatkan fasilitas ini semaksimal mungkin. Gitu Mbak Tia ya. Nah, betul banget tuh Kak Firdaus. Ayo kawan pajak, jangan ditunda, ungkap saja di PPS. Nah ya, terima kasih sekali Kak Firdaus sudah datang ke podcast Baku Dapa pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan nih Kak. Terima kasih kembali Mbak Tia ya. Semoga bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Semoga Mbak Tia sehat selalu. Amin, terima kasih Kak. Kawan pajak, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Kalau kawan pajak masih ada yang ingin dipertanyakan atau topik yang ingin kita bahas, boleh banget nih kawan pajak semua komen di bawah ya. Jangan lupa ikutin terus sosial media Pajak Bitung, dan juga jangan lupa like, comment, subscribe channel kita supaya kawan pajak dapat update nih informasi-informasi terbaru mengenai perpajakan. Nah, terima kasih juga udah setia ngikutin podcast kali ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya kawan pajak. Dadah! Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak.